Setelah itu Lawrence mengambil handphone milik Adriana dan merusaknya, kemudian membuangnya di sebuah lahan kosong yang gak jauh dari rumah Adriana untuk ngilangin jejak. Wah, ini kasus jarang banget terjadi loh. Dimana ada WNA cantik yang kehilangan nyawanya di tanah tercinta kita ini loh. Seperti apa sih kisahnya? Gak pakai lama, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Kali ini AA mau ngenalin kalian sama cewek cantik asal Slovakia bernama Adriana Simeonova, berusia 29 tahun. Dia merupakan seorang penyelam yang jatuh cinta nih dengan keindahan laut Raja Ampat dan Bali. Baginya Raja Ampat dan Bali adalah surga di bawah laut. Awal mula Adriana jatuh cinta dengan menyelam dimulai ketika musim panas 2012 di sebuah danau Austria. Kemudian dia melanjutkan dengan menjelajahi perairan Eropa. Pada tahun 2014, Adriana mutusin buat ngelanjutin lisensi dive masternya di Thailand. Jadi kayak lisensi buat nyelam gitu nih buat bisa ngedive di mana aja. Setahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 2015, dia pertama kali masuk ke Indonesia dengan menjadi manajer pada sebuah perusahaan travel diving di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lalu pada tahun 2017, Adriana ngabisin waktunya untuk mengeksplorasi keindahan bawah laut di Raja Ampat dan Bali. Dari situ juga dia mengenal dan jatuh cinta kepada Lawrence Parera, pemuda berusia 30 tahun asal Porong, Papua Barat, yang merupakan pelaku dalam kasus ini. Setahun kemudian, Adriana meninggalkan dunia scuba yang sangat dicintainya, karena saat itu dia memiliki hasrat lain untuk seni dan menggambar. Namun sejak Juli 2020, dia memutusin untuk menggabungkan dua minatnya itu dengan mendirikan toko online diving gift dengan situsnya www.divinggift.com. Dan perkenalan Adriana dengan Lawrence Parera terjadi pada bulan Maret 2017 saat keduanya bekerja di salah satu resort Raja Ampat, Papua. Saat itu nih Adriana menjabat sebagai Dive Center Manager, di mana tugasnya adalah bertanggung jawab atas manajemen dan memotivasi para instruktur selam, sedangkan Lawrence merupakan kapten boot di resort yang sama. Dari situ mereka saling jatuh cinta dan memutusin untuk berpacaran pada tahun yang sama. Menurut pengakuan dari Lawrence Parera, selama berpacaran dengan Adriana, mereka menjalani pacaran yang serius. Bahkan mereka berniat untuk segera menikah. Adriana pun telah mengajak Lawrence Parera untuk berkunjung ke Slovakia sebanyak 2 kali. Kunjungannya pertama bertujuan untuk mengenalkan Lawrence kepada keluarga Adriana, sedangkan kunjungan yang kedua untuk meminta restu kepada orang tua Adriana. Saat berada di Slovakia, Lawrence sempat ngebeli pisau kembar ke Slovakia untuk kenang-kenangan. Bentuk pisau itu sendiri sangat tipis, berukuran kecil, dan ada sarungnya berwarna hitam. Dan pada tahun 2020, adanya pandemi ini membuat jumlah turis yang berlibur ke Raja Ampat mengalami penurunan yang sangat drastis, sehingga mereka mutusin untuk pindah ke Bali. Saat perpindahan ke Pulau Bali, mereka berdua menyewa sebuah rumah di Jalan Penghiasan Sanur, Kau, dan Pasar Bali. Di Pulau Bali ini Adriana bekerja dengan membuka sebuah toko online www.divinggift.com, sedangkan Lawrence Parera bekerja sebagai kapten boot di sebuah perusahaan pariwisata di Tanjung Benoa, Kuta Selatan, Bandung. Selama mereka menjalani kehidupan di Pulau Bali, cinta mereka ini pun masih terjaga. Hubungan mereka yang awalnya baik-baik aja mulai berubah nih ketika Lawrence Parera kerap minum-minum sampai mabuk, sehingga ngebuat Adriana ini akhirnya memilih untuk mengakhiri hubungan cinta mereka sekitar 1 bulan yang lalu. Selain itu juga beredar kabar jika Lawrence Parera sengaja mengulur-ngulur waktu untuk menikahi Adriana. Sekitar 3 minggu kemudian, Lawrence Parera yang merasa menyesal pun akhirnya memutuskan untuk meminta maaf kepada Adriana dan meminta untuk balikan. Namun sayang, Adriana yang udah terlanjur kecewa dengan Lawrence mutusin untuk gak mau lagi nih dengan mantan kekasihnya itu. Lawrence Parera pun gak mau menyerah gitu aja, karena beberapa hari kemudian dia kembali datang untuk meminta maaf kepada Adriana untuk yang kedua kalinya. Namun saat itu Adriana masih gak mau memaafkannya. Dalam pertemuannya keduanya itu, Adriana sempat nyampain kepada Lawrence bahwa dia minta Lawrence untuk segera ngembaliin sepeda motor milik Adriana yang dibawa olehnya. Selain itu nih Adriana pun sempat ngancam jika nggak segera dikembaliin, dirinya akan melaporkan masalah tersebut kepada aparat kepolisian.
Dan pada tanggal 18 Januari 2021, sekitar jam 2:40 siang hari, Lawrence Parera bersiap untuk ke rumah Adriana dengan niat untuk kembaliin sepeda motor yang udah dia pinjam dan juga untuk meminta maaf untuk yang ketiga kalinya. Tapi anehnya nih Lur, saat itu Lawrence Parera juga membawa sebuah pisau lempar ke Slovakia yang dia beli di sana. Menurut pengakuan Lawrence, sesampainya di rumah kontrakan Adriana, bukannya mendapatkan maaf atau senyuman, dia malah ngedapetin kata-kata kasar. Bahkan dia sempat dipukul menggunakan sapu serta diusir dari rumah kontrakan itu. Ngedapetin perlakuannya kasar, Lawrence Parera pun menjadi emosi, marah dan sakit hati. Saat itu ya Lor, Lawrence langsung mengambil sebilah pisau dari kantongnya dan langsung menghujamkan pisau itu ke bagian leher sang pujanati, lalu segera mungkin untuk menariknya, sehingga membuat luka terbuka di leher mantan kekasihnya. Mendapatkan serangan itu, Adriana pun langsung jatuh dan kehilangan nyawanya. Setelah menghabisi nyawa sang pujaan hati, Lawrence bukannya menyesal dan khawatir, dia malah segera mencuci pisau kecilnya dan menyimpannya lagi di dalam kantong. Setelah itu Lawrence mengambil handphone milik Adriana dan merusaknya, kemudian membuangnya di sebuah lahan kosong yang gak jauh dari rumah Adriana untuk ngilangin jejak. Sementara pisau yang digunakan untuk menghabisi Adriana dibuang ke sebuah lahan kosong dekat rumah kosannya di kawasan Jimbaran, Kota Selatan. Pada hari Rabu 20 Januari 2021, sekitar pukul 8:30 WITA, seorang teman Adriana yang bernama Akbar berusia 33 tahun mendatangi rumah kontrakan Adriana karena nomor teleponnya nggak bisa dihubungi terus-menerus. Setibanya di rumah itu, dia melihat pintu pagar dalam kondisi terbuka sedikit dan pintu rumahnya nggak terkunci. Dia kemudian mutusin untuk masuk ke rumah itu setelah memanggil-manggil Adriana beberapa kali dan nggak ngedapetin jawaban. Saat masuk ke rumah tersebut, betapa kagetnya Akbar saat nemuin Adriana dalam keadaan udah bersimbah darah di bagian dapur rumahnya dan kehilangan nyawanya. Atas temuan itu, dia segera melapor ke Polsek Denpasar Selatan. Aparat kepolisian yang ngedapetin laporan tersebut segera ngedatengin lokasi untuk ngelakuin pengecekan. Setibanya di rumah itu, pihak berwajib segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jasad Adriana ke rumah sakit Sangla untuk proses otopsi. Selain itu aparat kepolisian juga segera meminta keterangan dari beberapa orang saksi dan tetangga dari korban. Setelah proses interogasi terhadap teman-teman dari korban, akhirnya pihak kepolisian pun mencurigai seseorang sebagai pelaku dari Adriana. 3 jam setelah penemuan jasad Adriana, pihak kepolisian Denpasar Selatan berhasil menangkap Lawrence Parera berusia 30 tahun di rumah kosannya di Jalan Taman Baruna, Jimbaran, Kota Selatan tanpa perlawanan sedikit pun. Saat penangkapan itu berlangsung, polisi juga ngamanin 1 unit sepeda motor Kawasaki berwarna merah, 1 pasang jas hujan, bentuk baju dan celana berwarna hijau. Selain itu, polisi juga berhasil nemuin handphone milik korban yang udah dalam kondisi patah menjadi 2 dan pisau yang digunakan untuk menghabisi korban. Di dalam interogasinya, Lawrence Parera mengakui semua perbuatannya dan menceritakan kronologis serta motif di balik penghabisan nyawa tersebut. Menurut pengakuan dari Lawrence Parera, dia menghabisi Adriana lantaran sakit hati karena diputusin secara sepihak, dan Adriana juga menolak untuk diajak balikan lagi. Selain itu, Lawrence juga mengatakan bahwa dirinya saat ini sangat menyesali semua perbuatannya. Pihak kepolisian pun menetapkan Lawrence Parera sebagai tersangka dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghabisan nyawa berencana atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dalam penetapan pasal 340 KUHP tersebut, pihak penyidik kepolisian beranggapan bahwa Lawrence udah memiliki niat yang gak baik terhadap Adriana. Hal tersebut dibuktikan dengan pisau yang sengaja dia bawa saat mau berkunjung ke rumah sang mantan kekasih. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Denpasar. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 18 tahun karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Putusan tersebut diketahui lebih ringan dibanding tuntutan dari jaksa, yakni vonis hukuman penjara selama 20 tahun. Oke Lur, sekian dulu ya untuk kasus hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian?
Coba deh komentar di bawah ya lur. Dan sekali lagi AA ingatkan untuk terus berhati-hati dan waspada ya dengan lingkungan sekitar karena kejahatan itu bisa datang kapan aja. Oh ya, buat kalian yang mau titip-titip salam, boleh sebutin aja nih nama kalian dan mau titip salamnya buat siapa, terus asal kalian dari mana. Nantinya AA bakal kasih titip salam ini dengan cara ya section komennya itu, screenshotan komennya AA kasih lihat di videonya ya. Oke gitu aja ya lur. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video AA sampai habis. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lur.